Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Senin tanggal 12 September 2022. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, keluasan rezeki yang banyak dan barokah, dan mudah-mudahan selalu diberikan gampang, mudah dalam segala urusannya, urusan apapun, dan bertemu dengan orang-orang yang baik-baik. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview satu buah produk terbaru dari GSN. Lama juga tidak mereview golok-golok yang full tanduk. Untuk perlu diketahui, golok sembelih yang premium full tandukan, full tanduk ya, full tanduk itu banyak sekali. Dari model kopak rawing kecil hingga golok-golok sembelihan yang model Betawian, banyaklah. Nah, bisa dicek di video-video sebelumnya. Kemarin juga kita sempat promokan setelah Idul Kurban, harga stabil dan cenderung turun ya harganya. Jadi mumpung pas promoan, insya Allah yang full tanduk yang beberapa minggu yang lalu kita promo masih ada, masih banyak. Termasuk juga yang jenisnya macam-macam, yang handle tanduk serangka kayu amboina, kayu ebony, kayu brul, banyak insya Allah. Nah, ini terbaru kita tampilkan, hanya satu-satunya model Betawian jengkolan sudut belimbing. Nah, ini jengkolan melengkung gini dan sudut belimbing. Paksinya dalam segini, dipin pakai dural. Sofa simit-miting simpe-simpe dari tanduk semuanya. Cakep banget ini ya. Finishingnya di glowing seperti ini dan ramping. Terlihatnya ramping, dia panjang tipis gitu kan, ramping, seksi ya, keren. Oke. Rapi dalam finishingnya. Ini jengkolan dan ini sudut belimbing ya. Sekali lagi saya sampaikan, fungsi dari jengkolan sendiri nanti ketika kita memegang untuk siap mengeksekusi itu fungsinya sangat mencengkram ya. Baik, kita lihat ya, ini rapih dan rapat, kita buka ya. Tanpa rikaso ya, rapi, tapi rapi, tidak kocak gitu.
Nih fungsi dari jengkolan, ketika kita genggam gini, dia itu benar-benar mencengkram di sini, nyantol. Untuk sembelihan gaya tarik ataupun dorong tarik ataupun dorong dengan genggaman seperti ini. Jadi banyak variasi, banyak gaya di model sembelihan, tergantung Anda bagaimana memerankan sebagai eksekutor yang sejati, eksekutor yang multi serba bisa. Jadi jangan monoton, saya bisanya dorong aja, jangan. Saya bisanya tarik aja juga, jangan. Tarik, misalnya saya ulangi, untuk dorong, mulai dorong ya. Dorong, orang awam cenderung pemula ketika kita kasih bilah pasti natural cenderung dorong, itu otodidak pasti didorong dan beranggapan dorong ini lebih kuat karena memegangnya begini. Nah itu pemula. Selanjutnya kalau dorong begini bilahnya tajam, tak masalah, tidak masalah, setajam silet mampu dia jebol. Terus untuk yang profesional dia pasti akan tambahi dengan genggaman, tangan kiri di punggung bilah gini, nah seperti ini, genggam gini, tangan kiri di sebelah sini untuk mendorong. Ingat jangan di tengah dan di ujung ya, berbahaya. Ketika ini sudah ngejebol, memang powernya kuat di sini, tapi resikonya lebih banyak, lebih parah, resikonya lebih besar daripada di sebelah pangkal. Kalau di sini langsung jebol, memang cos langsung jebol. Tapi ketika ini ngejebol leher sapi, darah itu akan nyembur dan akan membasahi tangan. Nanti ketika ditarik ini tidak ngikut ketarik, ini ke sini, berbahaya sekali. Sudah banyak yang kejadian seperti itu. Itu pertama, gaya dorong. Terus kedua, dorong pro. Selanjutnya gaya tarik murni. Seperti biasa, tarik murni, ada yang nariknya ke sini, ada yang dari bawah tarik ke atas. Nah, seperti itu. Tergantung skill. Nah, selanjutnya tarik murni ini kombinasinya dorik, didorong dulu ke bawah serut, lalu ditarik ke atas. Menyesuaikan juga, menyesuaikan leher, kencang leher, gelambir dan juga lubang dan tidak lubang, itu menyesuaikan untuk dorongnya seperti itu. Sudah berapa tadi? 1 dorong murni, 2 dorong pro, 3 tarik murni, 4 dorong tarik. Nah, terus selanjutnya pegangannya masih sama tapi didorong saja seperti saya di RPH, itu saking kencangnya leher dan juga lehernya tidak terlalu gede, tidak bergelambir juga, didorong saja. Itu sudah 5. Dorong murni, dorong pro, tarik murni, dorong tarik, terus dorong dengan digenggam 6. Selanjutnya dengan jari telunjuk. Jari telunjuk itu seperti anak-anak RPH, nah ini 7, ada 7 atau 8 itu gaya menyembelih. Dan itu terserah selera, kebiasaannya bagaimana, seperti itu ya. Yang terpenting dari kebiasaan itu benar-benar sudah menyatu dengan kita, tahu posisinya gitu. Meskipun saya begini, kadang bisa dorik, kadang juga bisa dorong saja ataupun tarik murni, menyesuaikan. Tapi daripada tarik murni, tetap lebih nyaman didorong dulu, digesekkan. Oke, seperti itu. Nah, fungsi jari jenggolan ini ketika kita genggam benar-benar dia mencengkram. Enak banget genggamannya, mencengkram, pas di genggaman. Seperti ini ya bilahnya. Materialnya baja Willis Gen 1, sudah sangat langka, makanya tidak lebar. Karena baja Willis Gen 1 itu ada celekuan di tengah. Ada celekuan, jadi dipotong, dibelah, mohon maaf, dibelah, bukan dipotong. Lurus itu ada celekuan, dibelah jadi 2, akhirnya ditempa, dirapikan sehingga dia tidak terlalu lebar, seperti itu. Kita cari meteran dulu, mana meteran? Sebentar guys, meterannya dipakai tadi buat jahit. Oke, ini meteran, alhamdulillah. Kita ukur ya. Nah, ini tidak terlalu lebar karena kalau baja Willis Gen 2 masih ada di atas, sisa-sisa baja Willis Gen 2 ada, sudah dipotong-potong ukuran segini, agak nyelekuk gitu. Kalau baja Willis Gen 2 nyelekuk, tapi kalau Gen 1 dia tengah ada kalenan, kalau bahasa Jawa ada kalenan, ada jalur air di tengahnya. Kalau di tempat nggak bisa, jelek nanti hasilnya. Jadi makanya dibelah dulu, dibelah lalu jadi 2 kan ini. Nah, ini ditempa
dipipihkan di tempat, dirapikan sehingga seperti inilah hasilnya. Willys Gen 1. Gajah Willys Gen 1 itu keluaran era perang dunia kedua, era perang lah ini, zamannya per jeep zaman perang ya, seperti itu. Mobil jeep yang jadul itu pernya itu yang dijadikan bilah ini. Dan ketajamannya untuk baja Willys luar biasa. Willys Gen 2 apalagi Gen 1 sudah sangat langka. Ini panjang bilahnya 30,5, panjang bilah 30,5, terlebar di ujung ini 3,1 ya, 3,1 cm terlebarnya, dan ketebalannya 4 mili, tebalnya 4 mili, seret menipis, semakin menipis. Proses tempa manual ya, manual square. Langsung kita teskan ketajamannya di tisu. Nice. Tanpa rikaso, tapi pakai pin loh ya, kuat, semakin kuat pakai dural juga. Megangnya lebih saja gini ya, 3 jari, ini juga 3 jari kan. Set, langsung sekali nyentuh langsung. Ketajamannya benar-benar luar biasa, setajam silet. Halusnya bukan main. Set, lep, mantap banget ya. Untuk ketajamannya, set, lep, pedih banget. Tajamnya mantap, set, lep, rata ketajamannya, seperti itu. Kalau sudah tisu halusnya seperti itu, untuk kertas dan kresek pun juga tajam. Sudah lolos, pasti lolos kan gitu. Nah, kelok-kelok kan di kresek. Mampu berkelok-kelok. Tidak hanya lurus, kalau diseliskan lurus gampang. Seperti itu. Cuman satu-satunya barang langka. Untuk satinnya seperti ini ya, satinnya. Begitu. Oke, ini satu-satunya ini guys, full tanduk baja Willys Gen 1. Buat pajangan keren, dipakai Idul Kurban juga oke. Dipakai Idul Kurban, dipakai harian juga oke. Ketajamannya baja Willys benar-benar sudah semua orang mengakuinya seperti itu. Baja bekas yang recommended apa untuk sembelihan baja Willys? Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau memang ini sudah material-material langka ya, beberapa baja Willys itu sudah langka, apalagi Gen 1. Terus baja per delman juga demikian, langka. Apalagi delman cap mata sudah langka sekali. Demikian, mudah-mudahan celoteh di pagi hari ini menambah wawasan tentang sembelihan dan juga tentang perbilan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Akhirat walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.